Saudara-saudari yang terkasih, kepada siapakah seorang anak datang ketika mempunyai masalah dan ingin bercerita? Biasanya anak itu datang kepada ibunya. Ibu yang dipercaya bisa mendengarkan dan menyampaikan pesan kepada seorang pribadi yang dituju. Ibu yang memiliki hati dan siap membantu. Ibu yang menyambut dengan penuh kasih. Pada novena yang lalu kita mendengar kisah Santo Eugenius de Mazenod yang menghadapi krisis dan merasa ragu. Meski dia sudah belajar banyak dari pengalaman, tetapi krisis dan masalah itu masih tetap saja ada. Wajar kalau dia juga membutuhkan tempat untuk berbagi dan berkeluh kesah. Maka dia datang kepada seorang ibu yang baik hati, yang menjadi penolong baginya. Dan itulah Ibu Maria. Kedekatannya dengan Bunda Maria bukan hanya saat ada permasalahan, tetapi kedekatannya itu sudah tertanam dan terpupuk lama dalam dirinya. Dia berasal dari daerah yang memiliki devosi kuat kepada Bunda Maria jauh sebelum Eugenius dilahirkan. Di dalam keluarganya dilakukan juga devosi kepada Bunda Maria. Dan orang-orang di daerahnya terbiasa berdoa rosario, sekaligus mendaraskan ibadat khusus kepada Bunda Maria. Di tempat dia belajar, penghormatan kepada Bunda Maria juga dibiasakan. Saat dia menghadapi pelajaran yang sulit pun, dia memohon pertolongan Bunda Maria. Di masa pengungsian, dia juga dituntun untuk tetap mengembangkan kedekatan dengan Sang Bunda. Apalagi setelah dia menjadi imam muda dan mendirikan asosiasi kaum muda. Dia mempercayakan dirinya dan asosiasinya kepada Bunda Maria Immaculata. Saat sakit, berkat pertolongan Bunda Maria segala rahmat, melalui doa kaum muda, dia memperoleh anugerah kesembuhan. Saat asosiasi misionarisnya menghadapi tantangan, wajar kalau dia juga menghadap ibu yang baik hati itu. Menurut tradisi lisan, pada tanggal 15 Agustus 1822, Pastor Eugenius mengalami penampakan yang sangat meneguhkan. Ketika sedang berdoa di hadapan patung Bunda Maria Immaculata untuk memasrahkan serikat misionaris yang ia dirikan, dia melihat Bunda Maria membuka matanya, tersenyum dan menganggukkan kepala, menunjukkan bahwa beliau berkenan dan mendukung. Pastor Eugenius merasa sangat terhibur dan tersemangati. Dia merasakan kasih keibuan Bunda Maria. Pengharapannya tidak sia-sia. Dengan ketenangan, dia memiliki keyakinan baru dalam menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya. Saudara-saudari, mungkin kita juga memiliki pengalaman yang kurang lebih sama di masa pandemi ini. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, berharap pandemi segera berakhir. Kepada siapa pengharapan itu kita sampaikan? Selama masa pandemi ini, hampir setiap malam sebelum tidur, saya menyalakan sebatang lilin kecil di Taman Maria. Saya meletakkan harapan saya pada Ibu Maria, Bunda Penolong Abadi. Sampai saat ini kami semua masih diperkenankan sehat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Bunda Maria yang telah menjadi ibu bagi Santo Eugenius juga menjadi ibu yang penuh kasih bagi kita semua. Kita pun dipanggil untuk menghidupi kasih itu
seperti pesan Santo Yohanes dalam suratnya yang kita dengar tadi, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah Tuhan. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kita harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saudara-saudari, kasih yang telah Santo Eugenius hidupi dan rasakan melalui Bunda Maria itu, mari sekarang juga kita hidupi dan kita alami.